Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukuruhu wa tawfiqihi wa dinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zimu sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu at-tayyibur ridwani. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulil aqwa. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Moga-moga setiap syukur kita mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah ridho kepada kita, dan kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini mengambil tema tajhizul janazah. Kita akan membahas fikih tentang perawatan jenazah. Sebagaimana pernah atau mungkin kita pelajari bahwasanya ketika seorang muslim itu meninggal, maka dia berhak untuk mendapatkan 3 perlakuan. Yang pertama adalah diurus jenazahnya dengan dimandikan, yang kedua kemudian disolatkan, dan yang terakhir adalah dikuburkan. Maka insya Allah dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengurus jenazah seorang muslim berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Yang pertama, kita mulai dulu dengan apa sih yang dimaksud jenazah. Dalam bahasa Arab dengan huruf yang sama, huruf dengan huruf jim, nun, alif, zai, dan ta marbuthah, itu bisa dibaca janazah dan bisa dibaca jenazah. Apa perbedaan janazah dan jenazah? Kalau janazah itu adalah mayit, orang yang sudah meninggal. Tapi kalau jimnya dibaca kasrah, jenazah, maka maknanya adalah dipan atau alat yang dipakai untuk memanggul jenazah. Kalau orang Jawa nyebutnya tanusol. Jadi jenazah jin dengan harkat fathah itu adalah mayitnya, tapi kalau jenazah itu adalah alat untuk memanggul jenazah. Kemudian di dalam Islam, ketika seseorang berhadapan dengan jenazah, sebelum nanti dia disibukkan dengan aktivitas memandikan, menyolatkan, dan menguburkan, pastikan dulu namanya jenazah itu benar-benar sudah meninggal. Khawatirnya sudah disiapkan alatnya, sudah digali kuburnya, sudah dibeli kain kafannya, ternyata belum meninggal. Maka setidaknya ada ilmu-ilmu sederhana untuk memastikan orang ini sudah meninggal dulu. Misalnya tanda kalau orang ini sudah meninggal, diantaranya adalah hilangnya denyut nadi dan pernafasan. Udah tidak ada lagi denyut di nadi di belakang tangan atau di jantungnya, dan tidak ada lagi tarikan nafas. Yang kedua, biasanya orang meninggal itu juga dinilai dengan pandangan mata yang kosong, sudah tidak bisa gerak-gerak lagi, sudah tidak bisa melihat lagi, dan sebagainya. Kemudian tanda berikutnya kalau seseorang itu sudah meninggal, biasanya diiringi dengan tubuh yang semakin menjadi dingin, tubuhnya kemudian menjadi kaku, dan tubuhnya terkesan pucat. Maka kalau memang tanda-tanda ini sudah ada kepada seseorang, kita bisa ada keyakinan orang ini sudah meninggal. Tetapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau kita mendatangkan pihak medis, dokter, dan sebagainya yang kemudian meyakinkan kalau orang ini benar-benar sudah meninggal. Jadi langkah pertama untuk mengurus jenazah itu pastikan jenazah ini memang
benar-benar sudah meninggal. Kemudian berbicara tentang kematian adalah pembahasan yang dibicarakan oleh Al-Quran dan dibicarakan oleh hadis. Misalnya kita akan kutip satu ayat yang populer yang berbicara tentang kematian adalah surat Al-Imran ayat 185. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Kemudian di dalam hadis, banyak hadis yang berbicara tentang kematian. Misalnya hadis Rawahu Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, aksiru dzikra hadimilanna. Perbanyaklah zikir pemutus kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Di dalam sabda yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mautu babun wa kullun nasi dakhil. Kematian itu adalah sebuah pintu yang setiap manusia pasti memasukinya tanpa pandang bulu, orang kaya, orang miskin, terpandang tidak terpandang, berpendidikan tidak berpendidikan, nabi atau bukan nabi, semuanya meninggal. Sehingga mohon maaf, saya termasuk yang meyakini seluruh nabi dan rasul itu sudah meninggal. Meskipun ada sebagian kaum muslimin yang punya keyakinan ada beberapa nabi yang belum meninggal, ya. Tapi kematian itu pasti dan kematian itu adalah keniscayaan. Ini dari dalam Islam yang berbicara tentang kematian. Kemudian kembali kepada fikih tentang mengurus jenazah, maka langkah pertama yang kita lakukan ketika ada orang muslim yang menjadi jenazah adalah kita mempersiapkan untuk memandikan. Adapun ketika berbicara tentang memandikan, maka yang dibicarakan tidak langsung tentang caranya, tidak langsung bicara tentang alat dan bahannya, tapi yang dibicarakan di dalam Islam terlebih dahulu adalah etika-etikanya. Etika terkait dengan memandikan jenazah ternyata setidaknya ada 4. Yang pertama adalah etika siapakah yang berhak memandikan jenazah. Para ulama dari zaman dulu dipraktekkan oleh Nabi dan dipraktekkan oleh para sahabat. Ternyata orang yang berhak mengurus jenazah itu adalah yang pertama orang yang diwasiati. Mohon maaf, ada sebuah tradisi yang rasanya kurang tepat yang terjadi di tempat kita. Di tempat kita itu kalau ada orang meninggal, maka yang otomatis ngurus jenazah siapa? Pak Mudin. Padahal di dalam Islam aturannya yang paling berhak ngurus jenazah itu siapa? Orang yang diwasiati. Dan orang yang diwasiati itu bisa beda jenis kelamin selama wasiatnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq ketika akan meninggal, dia berwasiat kepada siapa? Ternyata bukan kepada keluarganya yang laki-laki, bukan kepada sahabatnya yang laki-laki, tapi berpesan berwasiat kepada istrinya. Maka di dalam Islam ternyata suami istri itu boleh saling berwasiat untuk nanti mengurus jenazahnya jika memungkinkan, jika mampu. Jadi yang pertama yang paling berhak siapa? Orang yang diwasiati, selama wasiatnya tidak melanggar syariat Islam. Tapi kalau wasiatnya melanggar syariat Islam, meskipun berwasiat, bikin video ngomong kepada orang banyak, tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya gimana? Ada seseorang yang berwasiat, nanti kalau aku mati, pacarku yang ngurus jenazahku. Maka tidak boleh. Kenapa? Belum halal, gitu ya. Atau berwasiat kepada orang fasik, nanti kalau aku mati, teman-temanku satu geng yang termasuk dalam Pak Muci. Apa Pak Muci? Pak Buyupan Mumbeci yang ngurus jenazahku. Nggak boleh juga. Kenapa? Berwasiat kepada orang fasik. Maka kembali lagi, orang yang paling berhak ngurus jenazah itu adalah orang yang diwasiati selama wasiatnya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kalau tidak ada orang yang diwasiati,
atau terlanjur berwasiat tapi ternyata orang yang berwasiat tidak mampu melaksanakan. Sudah terlanjur berwasiat, ternyata orang yang diwasiati sakit, tidak bisa melakukan, atau mungkin lumpuh dan sebagainya, tidak bisa melaksanakan wasiat dari jenazah, maka pindah ke orang kedua, yaitu siapa? Orang tuanya. Kalau jenazahnya laki-laki, maka yang paling berhak mengurus dirinya adalah ayahnya. Kalau kemudian jenazahnya perempuan, yang paling berhak mengurus adalah ibunya. Kalau ayah dan ibunya nggak bisa, kemudian siapa? Kepada kakek dan neneknya. Kakek ngurus jenazah cucunya laki-laki, nenek ngurus jenazahnya perempuan. Kalau kemudian kakek nenek nggak ada atau nggak bisa, sudah terlanjur meninggal juga, nggak mampu dari segi fisik, maka nanti adalah anaknya. Kalau anak laki-laki ngurus bapaknya, anak perempuan ngurus ibunya. Sejenak kita merenungkan, kenapa sih kemudian ayah atau ibu, kakek atau nenek, anak laki-laki atau anak perempuan, dilanjut nanti cucu laki atau cucu perempuan, menempati posisi yang berhak untuk mengurus jenazah jika level di atasnya tidak ada atau tidak bisa. Ini karena kaitannya dengan aib. Bapak, ibu, dan saya itu bisa kontrol atau menutupi kekurangan dan aib kita ketika masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, nggak bisa. Bapak punya penyakit apa atau aib apa pada tubuh bapak, bisa bapak tutupi ketika hidup. Tapi kalau sudah meninggal, nggak bisa. Maka orang-orang yang dipercaya dalam Islam yang mampu menutup aib kita itu siapa? Pasti keluarga. Apalagi bapak-bapak yang punya pengalaman ngurus jenazah. Kadang-kadang jenazah itu mengeluarkan kotoran terakhir yang warnanya agak hitam dan baunya menyengat. Orang Jawa nyebutnya apa? Tai gagak. Tai kalong. Tai gagak. Tai kalong. Setahu saya istilah tai kalong. Ya Pak. Tai gagak baru juga hari ini. Ya tapi mungkin sama. Intinya sama. Kotoran yang keluar terakhir dari jenazah sangat bau. Itu merupakan aib. Yang bisa menutup aib itu siapa? Pasti keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita, anak kita, dan yang terakhir adalah cucu kita. Pasti ada harapan untuk menutup aib. Apalagi juga aib kita adalah kaitannya, mohon maaf, dengan kelamin. Tapi kalau kemudian serampangan seperti yang dilakukan oleh masyarakat, tetangganya yang ngurus jenazahnya, temannya yang ngurus jenazahnya, belum tentu tetangga dan teman itu bisa menutup aib. Sehingga mohon maaf, saya pernah dengar gojekan, orang kebanyakan tertawa tapi saya tidak tertawa. Ada orang yang habis ngurus jenazah tetangganya, kemudian guyonan kepada tetangga-tetangga lain dengan mengatakan, nggak nyangka orangnya gede tapi anaknya cuma segini. Nah itu kan nyebar aib, ya nyebar aib. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Man satara uyuba akhihi satarallahu uyubahu yaumil qiyamah. Maka kenapa keluarga juga berhak untuk urus jenazah? Karena mereka lah yang paling dipercaya dalam Islam untuk ngurus jenazah plus nutupin aib jenazah. Kalau semua itu tidak ada, baru kemudian orang yang ditunjuk keluarga untuk urus jenazahnya. Kalau di masyarakat sebutannya adalah Pak Mutim. Kalau kemudian ada Pak Mutim, harusnya secara otomatis istrinya adalah Bu Mutim. Kalau Pak Mutim punya istri, maka dia harus mengajari istrinya untuk urus jenazah yang perempuan. Sehingga sangat-sangat ditekankan jenazah laki-laki sih bagusnya yang ngurus sesama laki-laki, jenazah perempuan yang ngurus juga sesama perempuan. Jangan sampai terjadi di sebuah desa tempat saya KKN yang mutimnya itu ngurus jenazah laki-laki iya, perempuan iya. Ketika Bapak mendedikasikan jadi Pak Mutim,
maka istri bapak mau tidak mau harus siap jadi pemutih. Jadi istri Pak Mudin kok melihat darah takut, melihat mayat pingsan, ini tanda apa Pak? Pak Mudin cari istri yang baik. Ya, cocok ya. Ya, otomatis suaminya ngurus jenazah kok istrinya malah nggak bisa ngurus jenazah, kayaknya nggak pas. Ya, jadi langkah pertama tentukan dulu siapakah yang berhak ngurus jenazah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tempatnya. Islam menganjurkan tempat ngurus jenazah itu adalah tempat yang tertutup, baik atap maupun dinding, bukan tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang. Kenapa? Karena meskipun sebutannya adalah mayat atau jenazah, dia tetap punya aura yang tidak boleh dilihat oleh sembarang orang. Nah, kesalahan berikutnya dari masyarakat kita adalah kebiasaan memandikan jenazah di depan rumah. Kalaupun ditutupin cuma dengan kain jaring, itu pun ada aturan budaya yang megang jaringnya adalah masih familinya, masih keluarganya. Saya dulu sempat tinggal di Pilangan, tetangga saya meninggal, ibu-ibu. Kemudian ketika memandikan jenazah itu, ikutin tradisi masyarakatnya, mandiin di luar rumah, depan rumah. Nutupinya cuma dengan jaring, jumlahnya 3, enggak 4, 3. Dipegang oleh suaminya, anak perempuannya yang pertama, anak perempuannya yang kedua, sama mbaknya. Timbul permasalahan, anak kedua saat itu masih SD, masih sangat dekat dengan ibunya. Ketika dia penasaran bagaimana kondisi ibunya ketika dimandikan, nggak kuat pingsan. Lagi dimandiin, orang yang hadir sudah cukup banyak, tiba-tiba penutupnya terbuka gara-gara anaknya pingsan. Apa yang terjadi? Si jenazah yang sedang ditelanjangi itu akhirnya tertolongkan oleh sebagian tetangganya. Timbul masalah. Maka Islam sangat menganjurkan tempat memandikan jenazah itu tertutup dinding maupun atap. Syukur-syukur saya berharap, saya memotivasi masjid ini juga, seandainya Bapak ingin amal jariah, ternyata amal jariah itu bukan cuma bikin kuburan muslim, bikin masjid dan sebagainya. Bikinlah tempat memandikan jenazah. Kalau kita pergi ke Timur Tengah itu banyak maksilul mayit, jadi tempat memandikan jenazah yang memang khusus untuk memandikan jenazah. Nanti kalau sudah siap, tinggal diantarkan kembali ke rumah duka untuk prosesi, kemudian nanti dikuburkan. Kalau rumah atau kamar mandi kita tidak memungkinkan memandikan jenazah, sebaiknya kebiasaan memandikan jenazah di depan rumah jangan dilanjutkan karena timbul masalah. Jadi aturan kedua, tempatnya jangan terbuka tapi tertutup dinding dan atap. Kemudian aturan ketiga, kaitannya dengan yang memandikan jenazah, sebaiknya jangan terlalu banyak orang yang ngurus jenazah. Para ulama itu banyak menyebutkan sebaiknya 3. 3 itu dengan definisi, yang satu ahlinya, yang kedua dan ketiga memanfaatkan waktu untuk berdakwah sambil memandikan jenazah. Orang kedua siapa? Orang yang sudah taat, dengan harapan ketika ngurus atau melihat jenazah ketaatannya bertambah. Dan orang ketiga atau asisten kedua itu adalah orang yang belum taat. Harapannya adalah ketika diajak ngurus jenazah, timbul rasa takut kepada Allah, berhenti dari maksiatnya, kemudian berubah menjadi orang yang taat. Sambil ngurus jenazah, ada unsur untuk berdakwah juga. Berdakwah kepada orang yang baik biar tambah baik, berdakwah kepada orang yang tidak baik menjadi orang baik. Kemudian yang keempat, usahakan jangan banyak-banyak kecuali ada sebab tertentu.
Misalnya karena jenazahnya berat banget, sedangkan yang ngurus jenazah badannya kurus-kurus. Mau tidak mau, bapak ibu butuh bantuan orang untuk mengangkat si jenazah, silakan. Tapi kalau memang dengan 3 orang itu selesai untuk mengurus dan mengangkat, maka sebaiknya jangan lebih dari 3 orang. Baik, ini aturan pertama. Kemudian yang kedua, persiapkan peralatan untuk mengurus jenazah. Dan saya melihat karena mengurus jenazah itu adalah kegiatan yang berulang, maka bagusnya sih kalau mengurus jenazah tidak harus beli peralatan yang baru, beli saja peralatan yang sifatnya permanen, habis dipakai, dicuci, dikeringin, disimpan, nanti bisa dipakai lagi. Misalnya apa? Masker. Misalnya apa? Celana plastik. Karena ketika kita ngurus jenazah nanti kaitannya dengan bersih-bersih kotoran atau najis yang ada pada si jenazah. Kemudian sarung tangan plastik. Yang keempat sepatu boot plastik, dan yang kelima kain lap atau pembersih. Beberapa masjid yang sudah menerapkan itu inventaris masjidnya itu sudah ada peralatan ngurus jenazah yang sifatnya permanen. Jadi kalau masker tidak harus yang sekali pakai, kalau bisa dipakai berkali-kali karena kualitasnya bagus, kotor tinggal bersihin, dikeringkan, disimpan, dipakai lagi, kenapa tidak? Jadi menghemat pengeluaran masjid. Kemudian yang kedua, setelah peralatan disiapkan, siapkan bahan-bahannya. Bahannya apa saja? Yang pertama, untuk memandikan jenazah harus air yang suci dan mensucikan. Airnya harus ada. Kemudian alat bantu untuk mengeluarkan air, yang pertama gayung. Yang kedua, kalau nanti butuh disemprot maka kita butuh selang. Kemudian yang keempat, dibutuhkan ember dan dibutuhkan baskom. Ember maupun baskom itu bisa berkaitan dengan stok air, bisa juga karena kita nanti mempersiapkan campuran yang akan kita tuangkan pada si jenazah. Karena jenazah dalam Islam itu nanti harusnya dituangkan air plus perasan daun bidara, air plus kapur bagus yang sudah ditumbuk, maka disimpan dulu di dalam baskom minimalnya 2. Kemudian kita butuh gelas sebagai takaran jumlahnya air dan nanti perasan daun bidara atau kapur bagusnya. Kemudian kita butuh daun bidara. Kalau zaman dulu mungkin daun bidara banyak yang tidak kenal, tapi seiring dengan teknologi sekarang banyak yang kenal. Bahkan ada beberapa saudara kita yang menanam. Seandainya masjid ini masih punya lahan kosong, carilah yang namanya bibit pohon bidara. Saya dulu pernah mempraktekkan di tempat yang lama, saya tanam di masjid. Selain tujuannya edukasi, nanti kalau sudah gede bermanfaat. Daun bidara itu yang pertama untuk mengurus jenazah, yang kedua untuk membantu dalam proses ruqyah. Karena konon daun bidara atau pohon bidara itu ditakuti oleh jin, ya. Tapi karena saya salah prediksi, tidak memperhitungkan yang hadir di masjid itu siapa, maka pohon bidara yang saya tanam baru 1 hari saja sudah habis, sudah mati. Kenapa? Saya namanya di pekarangan masjid. Di pekarangan masjid itu sampingnya TK. Sama anak-anak TK dipotongin, diguntingin untuk pasangan. Sehingga proyek saya untuk menanam pohon bidara gagal. Tapi seandainya bapak ibu bisa, itu lebih bagus. Meskipun ketika bicara praktis, ya bisa. Bapak bisa beli yang namanya daun bidara yang masih bentuk daunan. Bapak ibu bisa beli daun bidara yang bentuknya sudah gugur. Sekarang model apapun bisa. Kemudian yang diperlukan apa lagi? Parfum. Bagusnya sih parfum oles, tapi kalau tidak ada parfum semprot tidak mengapa. Kemudian kapur barus, kemudian kapas yang biasanya dipakai di rumah sakit. Jangan kapas kecantikan.
Kenapa? Kapas kecantikan itu terlalu kecil ketika nanti ditempelkan. Yang kedua, khawatirnya ketika kita beli kapas kecantikan warna-warni. Padahal nanti kan kapas kadang-kadang ditempelkan di mata si jenazah. Sangat mengurangi bawah si mayat kalau kemudian kapasnya pink, hijau, apalagi kuning gitu ya. Maka bagusnya yang warna putih. Lebih bagus lagi yang kapas di rumah sakit yang panjangnya itu lebih besar, ada yang 50 cm dan sebagainya, maka itu lebih bagus. Kemudian persiapkan lagi yang namanya handuk. Kenapa handuk bukan kain jarik? Karena ini kain untuk aurat. Handuk itu kalau misalnya kena air, kalau nggak parah-parah banget, nggak ngeplek. Kenapa? Tebal. Kesalahan masyarakat kita itu kemudian pakai jarik. Jaring itu kena air sedikit ngeplek, maka bisa membentuk tubuh jenazah. Kemudian kain lap, kalau memang diperlukan ada yang plaster, kemudian handuk kecil, dan kemudian yang terakhir alatnya adalah gunting. Dan saya rasa semua ini bisa sifatnya permanen kecuali satu, yaitu air. Yang ketiga selesai. Selanjutnya, sebelum memandikan, siapkan dulu campuran airnya. Ketika memandikan jenazah, selain butuh air yang suci dan mensucikan alias air murni, Bapak Ibu diminta untuk mempersiapkan air plus perasan daun bidara. Yang para ulama memberikan aturan 4 liter air dicampur dengan 1 gelas besar perasan daun bidara. Yang utama itu Bapak Ibu cari dulu daun bidara. Tapi kalau mentok-mentoknya nggak ada, baru kemudian daun kelak yang memiliki sifat dan fungsi yang sama. Fungsi dari daun kelak atau daun bidara itu untuk apa? Kalau dituangkan ke jenazah, fungsinya apa? Fungsinya menghilangkan bakteri, menghilangkan bau amis darah pada si jenazah, plus membuat kulit tidak terlalu pucat. Jadi fungsi keberadaan daun bidara atau daun kelor adalah seperti itu. Tapi usahakan dulu cari daun bidara, karena dalilnya dengan daun bidara. Nggak ada bau kemudian daun kelor. Dan penampakannya dari luar saja sudah beda. Daun bidara daunnya besar, daun kelor daun kecil-kecil. Ya. Kemudian yang benar adalah kalau dengan daun bidara atau daun kelor itu nggak cukup dicelupin. Kesalahan masyarakat kita adalah dapat daun bidara atau daun kelor kemudian dicelupin, nggak ada fungsinya. Yang benar itu adalah daun bidara atau daun kelor dibuat perasan seperti kita memeras santan. Paham ya? Sampai takarannya kalau 4 liter dengan 1 gelas besar. Ini nanti perbandingannya disesuaikan dengan tubuh jenazah. Kalau kemudian ternyata bayi, nggak usah 4 liter, nggak usah 1 gelas, bisa setengahnya, 2 liter air sama setengah gelas. Tapi kalau kemudian uangnya gede banget, besar banget, maka bisa jadi 8 gelas plus 2 8 liter tambah 12 perasan daun bidara. Kalau itu sudah ada, dituangkan di sebuah baskom, disimpan dulu. Kemudian selanjutnya masih menyiapkan campuran kedua, yaitu apa? Air plus kapur barus. Kapur barusnya itu kalau masih keras ditumbuk dulu. Kalau sepengetahuan saya di Saudi itu ada kapur barus yang lunak seperti sabun. Saking lunaknya bisa kita gerus dengan kuku. Tapi kalau nggak ada, maka bagusnya sih kapur barus yang warnanya putih, biar nanti ketika dituangkan ke jenazah tidak menimbulkan warna-warni. Dan fungsinya apa? Kapur barus sama memperkuat dari fungsi daun kelor, yaitu
menghilangkan bau amis dan menghilangkan bakteri. Yang perbandingannya berapa? 4 liter air ditambah 2 batang kapur bagus. Saya kemudian sengaja mengambil gambar kapur bagus yang saya kita beli itu ada yang batangan, tapi biasanya 1 saset isinya 4 atau 3. Maka campurlah 2 saset itu dengan 4 liter air, dan perbandingannya nanti disesuaikan dengan kondisi jenazah. Setelah dicampur kemudian diletakkan di baskom, disimpan terlebih dahulu. Karena kita kemudian masuk ke tahapan berikutnya, yaitu apa? Mulai mengurus jenazahnya. Urutan dalam mengurus jenazah itu apa? Yang pertama, di awal tadi saya sudah katakan, orang hidup maupun orang mati itu hakikatnya punya arwah yang tidak boleh sembarang dilihat orang. Maka ketika nanti bapak ibu akan melepas baju jenazah untuk nanti dimandikan, maka siapkan dulu kain penutup aurat. Yang kalau aurat laki-laki itu adalah mulai dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan dari mulai dia memakai kalung, yaitu dari bagian bawah sampai bagian betis. Kira-kira kain apa yang bisa dipakai untuk menutup aurat jenazah? Handuk besar. Pastikan tertutup bagian atasnya maupun bagian samping kanan dan kiri. Ilustrasinya kayak gini. Ketika jenazah masih pakai baju, supaya nanti ketika kita copot bajunya dia tidak telanjang, tertutup auratnya, letakkan handuk besar dulu. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut, tapi kalau perempuan dari tempat dia memakai kalung sampai betis. Jadi handuknya lebih panjang, lebih besar. Paham ya? Kemudian setelah diletakkan handuk atau kain penutup aurat, baru bapak ibu mulai mencopot bajunya. Kalau memang desain bajunya atau jenazahnya baru saja meninggal, nyopotnya gampang. Menjadi permasalahan ketika meninggalnya sudah agak lama, pakai bajunya yang ribet untuk dicopot. Mau tidak mau, langkahnya adalah dengan menggunting. Cara mengguntingnya pun kata para ulama ada aturannya. Kalau kaitannya dengan gunting baju, maka dimulai dari arah lengan sampai ke bahu. Tapi kalau kaitannya dengan menutup yang bawah, celana misalnya, digunting dari arah pinggang sampai arah kaki. Setelah dipotong dari ujung ke ujung, baik baju maupun celananya, kemudian menyisakan nyopotnya gimana. Kalau nyopot yang atas gampang, yang bagian atas tinggal ditarik ke sana, ke atas, yang bawah tinggal ditarik ke bawah. Kemudian menyisakan yang tertindih oleh punggungnya. Si jenazah dimiringkan sedikit untuk ditarik bajunya, dimiringkan sedikit untuk ditaruh celananya, diambil celananya, sehingga nanti beginilah kondisi jenazah. Paham ya? Jadi konsep menelanjangi jenazah ini sebenarnya salah. Karena bagaimanapun sekali lagi jenazah punya konsep aurat. Ada sebuah kisah. Ada laki-laki yang telah menikah. Bukan cuma telah menikah, tapi konon sangat miskin. Dia itu punya uang dari mana? Dengan mencuri kain kafan jenazah. Jadi setiap ada kali jenazah diangkatkan, dia menunggu waktu malam. Ketika sudah sepi, dia gali, dia ambil kain kafannya, dia cuci, kemudian besoknya dijual ke pasar. Sampai suatu ketika ada jenazah yang dimakamkan, ternyata gadis, masih perawan tapi sudah meninggal. Ketika kemudian dia gali, kemudian melihat jenazahnya kok cantik, mohon maaf, dia kemudian melampiaskan nafsunya kepada si mayit. Dia perkosa si mayit itu. Kemudian setelah diperkosa, kain kafannya tetap diambil, kemudian dia tutupi kembali tangannya, besok pagi dicuci, dikering, kemudian dijual ke pasar. Tapi semenjak kejadian itu, dia mimpi
ditegur terus oleh si perempuan itu. Sampai kemudian laki-laki ini menemui seorang ulama, kemudian minta nasihat. Saya melakukan kejahatan ini dan ini bagaimana? Terus taubatnya bagaimana? Akhirnya kemudian ulama itu menunjukkan cara bertobatnya, dan semenjak itu laki-laki itu tidak mencuri kain kafan lagi. Artinya apa? Yang bikin nafsu itu bukan cuma orang hidup, jenazah pun bisa. Paham ya? Meskipun kisah ini menggiurkan, tapi terjadi. Makanya tidak salah ketika Islam tetap melakukan mayit atau jenazah itu punya Allah tetap ditutup. Kemudian setelah terlepas baju dan celana si jenazah, apa yang kita lakukan? Menggunting kuku baik tangan atau kaki. Kalau memungkinkan bulu ketiak dan kumis itu dicukur. Kenapa? Karena termasuk fitrah ketika masih hidup. Taklimu al-dhafir, yaitu menggunting kuku tangan maupun kaki. Sehingga hukum asalnya apa? Hukum memanjangkan kuku. Kalau tidak ada tujuan tertentu, maka sebaliknya dipotong. Bulu ketiak pun tidak dianjurkan untuk dipanjangkan, apalagi bulu kelamin. Nabi memberikan toleransi jangan sampai lewat dari 40 malam. Paham ya? Sangat bagus kalau kemudian setiap kita akan mendapati hari Jumat, Bapak Ibu kemudian cukur bulu ketiak, memotong kuku tangan dan kaki, kemudian mencukur bulu kemaluan. Gitu ya. Kalau memungkinkan. Kemudian yang keempat, bersihkan hidung dan mulut. Kalau kemudian khawatir nanti keluar darah atau mulut si jenazah nanti sudah terlanjur menganga, maka disumpah dengan kapas, selanjutnya diplester. Kemudian apalagi setelah itu kita mulai memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah tekniknya bagaimana? Yang pertama, dibersihkan dulu dengan air suci dan mensucikan tanpa campuran apapun. Diguyur dulu, mau pakai selang-selang kan pakai guyur selang. Semua sudah bersih, semua sudah basah. Kemudian lakukan tindakan kedua, yaitu apa? Mengeluarkan kotoran dari perut jenazah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara si jenazah agak dimiringkan. Kemudian ditekan perutnya 3 kali sampai kotorannya itu keluar. Baik kotoran yang keluar dari lubang depan maupun lubang belakang. Makanya perlu adanya sarung tangan atau pelindung tangan karena ada kegiatan seperti ini. Setelah dipastikan kotorannya keluar semua, maka disemprot, diguyur dengan air sampai bersih. Kalau khawatir nanti keluar lagi, karena banyak kejadian ngangkat jenazah ngompol. Kenapa bisa ngompol? Karena lupa disumpah, lupa diplester. Kalau Bapak Ibu khawatir nanti bakal ngompol, bakal keluar kotoran, bisa setelah dibersihkan, disumpah dengan kapas, kemudian diplester. Kemudian setelah itu diwudukan seperti wudhu ketika sholat. Bedanya cuma satu, karena jenazah tidak bisa umur sendiri, maka mulut itu terwakili dengan membasahi bibirnya saja. Bapak Ibu tidak perlu harus memasukkan air ke dalam mulutnya, karena kalau jenazah dimasukin bisa, tapi keluarin nggak bisa. Jangan perlakukan jenazah seperti sapi gelonggong, gitu ya. Kumur-kumurnya tergantikan dengan membasahi bibirnya, kemudian tangan, kaki, kepala semua. Setelah dibutuhkan, baru kita menggunakan air campuran guyur dari atas sampai ke bawah, dari kanan kemudian kiri. Gak ada bilangan tertentu sampai berapa kali. Yang penting habis, yang penting merata. Kemudian setelah perasan dalam darah, air plus kapur harus sama, diguyuri dari atas ke bawah, dari kanan kemudian kiri, baik bagian atas maupun bawah.
Ketika kemudian mengguyur bagian belakang sama yang namanya jenazah itu dimilingkan supaya air perasaan berdarah dan kapur terusnya nanti juga kena. Kemudian setelah dibutuhkan, setelah dikasih perasaan daun bidara, setelah kapur bagus, maka langkah terakhir memandikan itu adalah dikeringkan air yang nempel, tapi jangan sampai bersih banget. Kalau dalam bahasa kita itu tutul-tutul. Kenapa tidak boleh bersih banget? Ya nanti kapur baru sama perasaan daun bidaranya malah nempel di handuk semua. Maka supaya ada sisanya pada si jenazah, kita ngeringin air yang nempel itu jangan sampai kering-kering banget. Yang penting dirasa sudah tidak terlalu banyak, selesai. Maka dengan cara seperti inilah bapak dan ibu dikatakan memandikan jenazah cukup. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkafani. Berkaitan dengan kain kafan, saya memperhatikan kain kafan zaman saya kecil sama saya ketika sudah dewasa itu agak beda. Zaman saya kecil kalau orang beli kain kafan itu ditanyain tinggi jenazahnya berapa, lebarnya berapa, kira-kira berat jenazahnya berapa. Setelah disebutkan, kemudian dia ke tempat menyimpan kain kafan, kemudian diukur, dibaru dipotong. Tapi kalau sekarang kainnya udah satu paket, mau besar mau kecil ukurannya seperti itu, sehingga terkesan kalau nanti yang meninggal ternyata anak kecil, kain kafannya sisa. Kalau kemudian terlalu besar, kain kafannya cepat atau nggak cukup, sehingga ada sesuatu pergeseran yang saya rasa kurang pas. Bagusan zaman dulu daripada zaman sekarang. Nah, dalam Islam ukur kain kafan itu bagaimana? Kalau terkait dengan jenazah, lihat dulu lebar tubuh jenazah, maka kain yang dibutuhkan perbandingannya 1:3. Misal tubuh jenazah lebarnya 30, maka kain yang dibutuhkan lebarnya 90 cm. Kenapa? Yang satu untuk ditindih jenazah, yang kedua dan ketiga untuk sebagai penutupnya, kanan dan kiri. Kemudian tinggi kain kafannya bagaimana? Kalau tinggi kain kafan perbandingannya 3:4. Katakanlah misalnya jenazah tingginya 150 cm. Butuh kain tingginya berapa? Butuh kain tingginya minimal 200 cm. Apa fungsi kelebihan? Sebagai tali pocong. Paham ya? Jadi dilebihkan karena ini nanti dipakai untuk sebagai tali pocong bagian kepala, yang satu tali pocong bagian kaki. Ya, jadi 1:3 sama 3:4. Kemudian setelah mempersiapkan ukuran kain kafan yang kira-kira gambarannya seperti ini, selanjutnya adalah mempersiapkan pemotongannya. Yang pertama, kalau di dalam Islam itu ada aturan jumlah lapisan kain kafan laki-laki lebih sedikit dibandingkan kain kafan lapisan perempuan. Laki-laki itu cukup dengan 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. 5 lapis itu sebenarnya lapisannya yang 3 sama, tapi kalau perempuan ditambah yang keempat adalah baju kurung, yang kelima kerudungnya. Jadi kalau di total jumlah kainnya berapa? Minimal 5. Tapi sebenarnya dalam prakteknya, ketika ngurus jenazah itu kita juga butuh kain penutup aurat. Kalau orang Jawa nyebut popoknya, gitu ya. Kalau popok itu tidak dikategorikan sebagai lapisan. Mau ada silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa, gitu ya. Jadi 3 potong sama 5 potong. 5 potong itu bagi perempuan ditambah kerudung dan baju kurung. Kemudian langkah berikutnya, persiapkan tali untuk mengikat jenazah. Yang para ulama menganjurkan jumlahnya ganjil. Kalau dewasa itu rata-rata butuh 5 potong. Tapi kalau
kalau memang jenazahnya itu besar panjang, bisa jadi 7 potong. Bahkan kalau bayi itu kadang-kadang cuma 3 potong. Disiapkan panjang-panjang sambil dipinang. Setelah itu siapkan yang namanya keranda, kemudian letakkan dulu tali untuk pengikat yang jumlahnya 5 atau 7 atau 3. Setelah diletakkan di atas keranda, baru ditumpuk lapisan-lapisan kain untuk mengkafani jenazah. Baru nanti diperbolehkan kalau bapak dan ibu menghadirkan kain penutup aurat atau popok. Yang aturannya, misalnya ya, aturannya sih sebenarnya tidak. Bapak ibu ukur lebar tubuhnya jenazah bagaimana. Sebenarnya dia adalah persegi panjang, tapi kemudian nanti memungkinkan untuk diikat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi modelnya seperti kita memberikan popok pada bayi, yang jaraknya disesuaikan dengan tubuh jenazah. Jadi langkah pertama Bapak, siapkan kain kafan 3 lapis atau 5 lapis, kemudian bikin tali untuk mengikatnya dan diletakkan di paling bawah. Ketika kita sudah mempersiapkan ripannya atau tempat untuk musuh jenazah, kemudian sebelum dikafani satu persatu diberikan kain popok dulu. Setelah ini siap, baru kemudian bapak dan ibu ada langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Para ulama menganjurkan setiap lapis kain kafan itu digulungkan uangnya, parfum. Kemudian bukan cuma kainnya, tapi jenazah juga diberikan parfum, utamanya pada lipatan-lipatan. Apakah itu yang namanya kening, hidung, telapak tangan, lutut, jari-jari dan sebagainya. Kemudian untuk jaga-jaga, berikan juga pada lipatan-lipatan anggota tubuh seperti ketiak yang namanya potongan kapas. Kemudian setelah itu baru kita tutup si jenazah dengan kain kafan, dimulai dari yang kanan kemudian kiri, dari arah atas kemudian ke bawah. Kalau sudah kencang semua setiap lapisan, baru nanti ditali dengan tali pengikat, dimulai dari atas sampai bawah, dan jantung simpulnya itu berada di sebelah kiri jenazah semua. Hati-hati, kalau ngurus jenazah jangan ngelamun. Ketika bude saya yang di Palu itu meninggal, tetangga-tetangganya itu naruh tali simpul jenazah di kanan. Saya kemudian bilang sama ibu-ibu tetangganya, ibu, tali simpulnya di kiri, jangan di kanan. Nah, kenapa Ustaz? Karena kaitannya ini nanti jenazah kan diletakkan di liang kubur dengan posisi menindih anggota tubuh yang kanan. Kalau nanti tali simpulnya berada di kanan, tertindih oleh tubuhnya jenazah, maka supaya bisa dilepas atau dilonggarkan, nanti letakkan di sebelah kiri jenazah. Paham ya? Ditaruh di tengah boleh nggak? Nah, nggak di kanan, nggak di kiri, di tengah. Mohon maaf, ini jenazah bukan kado, bukan permen. Paham ya? Karena Nabi memberikan contoh di sebelah kiri, ya kita lakukan sebelah kiri, gitu ya. Baik. Kemudian kalau untuk perempuan kira-kira gambarnya seperti ini. Ada 5 lapis dengan definisi. 1 adalah jilbabnya. Cukup cari kain yang bentuknya kotak, dilipat jadi 2, menjadi segitiga, kemudian dijilbabkan. Jilbabnya itu kayak naqsyah berbeda. Jilbabnya tidak harus besar panjang ketika orang masih hidup. Kemudian bikin baju kurung simpel, kain yang berbentuk seperti jilbab besar, kemudian bapak gunting menjadi segitiga. Ini tempat masuk kepala jenazah. Nanti kalau sudah dipersiapkan semua ini, baru kemudian ditali sehingga menjadi pocong yang sempurna. Kemudian yang terakhir kita bicara tentang sholat jenazah. Yang pertama,
para ulama kebanyakan mengatakan sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah sebagian melakukan, maka menggugurkan kewajiban yang lain. Yang kedua, meskipun sholat jenazah itu hukumnya sunnah, tetap harus wudhu terlebih dahulu. Jangan sampai ada keyakinan atau pemahaman tentang sholatnya sunnah, wudhunya juga sunnah. Yang wudhunya wajib cuma sholat wajib itu salah. Karena Nabi SAW pernah bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi wudu. Tidak diterima sholat tanpa bersuci. Kemudian posisi imam tidak sembarangan. Kalau jenazah yang laki-laki sejajar dengan kepalanya, kalau jenazah yang perempuan sejajar dengan anggota tubuh bagian tengah. Kemudian prakteknya sholat jenazah itu unik. Dia terdiri atas 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud, tanpa adzan dan iqamah. Kemudian dianjurkan untuk berjamaah kecuali kalau tidak memungkinkan. Misalnya orang yang muslim di tempat itu cuma saya dan jenazah. Yang ngurus jenazah dia adalah saya, yang nyolatin ya cuma bisa saya. Maka silahkan tidak berjamaah. Kemudian sholatnya tetap menghadap ke arah kiblat. Sholat jenazah di kuburan boleh nggak? Sholat jenazah di kuburan boleh nggak? Boleh, selama Bapak bisa memastikan ketika akan menyolatkan jenazah Bapak tidak terkena najis. Paham ya? Dalilnya apa? Nabi itu beberapa kali menyolatkan jenazah di atas kuburannya. Salah satunya adalah perempuan berkulit hitam yang sukanya nyapu di Masjid Nabawi. Suatu hari nggak nampak. Nabi kemudian bertanya, mana perempuan yang biasanya nyapu-nyapu di Masjid Nabawi, kok hari ini nggak kelihatan? Para sahabat kemudian berkesan meremehkan wanita itu dengan mengatakan lakat mata dan nanti mentang-mentang kulit hitam budak kemudian nyapu di masjid diremehkan. Kemudian Nabi terkesan marah, emosi, kemudian beliau berdiri, beliau kemudian mengatakan duluni ala kuburnya, tunjukkan kepadaku para kuburannya. Kemudian ditunjukkan Nabi kuburannya, kemudian menyolatkan. Jadi sholat di kuburan boleh nggak? Boleh ya. Dalilnya adalah Nabi sendiri pernah melakukan selama Bapak bisa memastikan nggak terkena najis. Memang aturannya kalau memasuki kuburan itu nggak pakai alas kaki. Tapi kalau ada tujuan tertentu, nanti kalau saya melepas alas kaki saya kena najis, padahal saya mau sholat jenazah di kuburannya, maka pakai sandal tidak mengapa. Kemudian bacaannya seperti ini: baca Al-Fatihah, baca sholawat Nabi, baca doa dan baca doa. Diperselisihkan tentang tata cara salam. Ada kaum muslimin yang setelah takbir keempat dan doa setelah takbir keempat itu salamnya seperti kita pada umumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang sambil lepas tangan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Sehingga perbedaan ini jangan sampai menjadi ajang permusuhan karena masing-masing punya dalil. Bahkan ada juga yang mengatakan yang wajib itu salam ke kanan, salam ke kiri itu nggak wajib. Sehingga jangan kaget misalnya kalau Bapak ke Saudi ada orang yang praktek sholat jenazah itu salamnya cuma ke kanan, ke kiri enggak. Karena ada juga anggapan salam ke kanan dan ke kiri itu cuma dalam sholat wajib. Tapi kalau yang sholat jenazah hanya yang kanan, kiri enggak. Jadi jangan kaget dengan perbedaan yang ada. Kemudian yang terakhir bicara tentang menguburkan. Yang pertama ada aturan tentang liang kuburnya bagaimana, kemudian lahatnya bagaimana, memasukkannya dari mana dan doanya apa. Liang lahat, maaf saya tambah sedikit, ada 2 model, ada metode lahat dan syak. Kalau lahat itu membuat lubang di sisi, nanti jenazahnya dimasukkan ke sini. Kalau konstruksi tanahnya itu gampang ambrol, maka ada metode kedua namanya syak.
Syak itu dibuat lubang di tengah biar kalau nanti bikin di sini ambrol, yang tidak ambrol kalau metode seperti ini maka ini pun diperbolehkan. Ya. Terakhir lepas tali pengikat jenazah boleh diberikan tanda berupa tulisan jangan lebih, kemudian didoakan dan dimintakan. Baik, demikian moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.